Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggit Ambarukma, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Metode Penelitian Kualitatif tahun 2023. Di sini, saya akan menjelaskan terkait materi mengenai metode analisis framing, analisis naratif, dan analisis semiotika. Materi yang pertama yaitu terkait analisis framing. Analisis framing pada dasarnya yaitu analisis yang memusatkan perhatian terkait bagaimana media mengemas serta membingkai sebuah berita. Jadi, dalam hal ini, analisis framing itu menekankan pada bagaimana media dapat membingkai suatu peristiwa sesuai dengan kepentingannya. Proses yang dilakukan yaitu dengan memilih peristiwa tertentu untuk kemudian diberitakan dan menekankan pada aspek tertentu dari peristiwa melalui kata, aksentual, kalimat, gambar, atau kerangka tertentu. Metode analisis framing berada dalam payung paradigma interpretif atau konstruktivistik. Dalam metode framing saat ini, dengan paradigma yang sama yaitu interpretif atau konstruktivistik, data utama yaitu berupa teks. Karena metode framing merupakan bagian dari komunikasi sebagai produksi makna. Jadi, analisis framing di sini melihat bahwa komunikasi sebagai produksi makna, seperti itu. Dalam hal ini, ketika melihat realitas sosial yang kemudian diangkat media berdasarkan pada konteks media dan juga kepentingan-kepentingan tertentu. Hal itu yang diyakini komunikasi sebagai produksi makna dalam paradigma interpretif. Dalam hal ini, isu-isu yang ada di media, baik berita, itu merupakan bentuk atau konstruk budaya kultural. Dalam paradigma interpretif ini, dapat dilihat bahwa media, baik seperti televisi, majalah, atau surat kabar, serta media online, ketika memahami realitas sosial menjadi realitas media, itu dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Adapun faktor yang dapat mempengaruhinya yaitu seperti faktor ideologi, faktor kepemilikan, dan faktor jurnalisme. Oleh karena itu, dalam paradigma ini juga meyakini bahwa berita itu tidak bisa menggunakan ukuran-ukuran objektif. Ukuran-ukuran yang digunakan dalam berita yaitu subjektif atau terdapat kepentingan di balik itu. Dalam hal ini, media melakukan proses dengan kepentingannya, menyeleksi isi pesan dan sebagainya. Alasan mengapa menggunakan interpretif karena para peneliti secara subjektif itu memaknai berita berbeda antara satu dengan yang lainnya. Analisis framing biasanya digunakan untuk berita-berita yang bersifat sosial politik. Jadi banyak berita yang bersifat sosial dan politik itu biasanya dianalisis menggunakan analisis framing. Analisis framing dapat digunakan untuk melihat siapa yang mengendalikan siapa dalam sebuah struktur, pihak mana yang diuntungkan atau dirugikan, dan sebagainya. Jadi, melalui analisis framing, kita dapat melihat siapa yang mengendalikan siapa, terus pihak mana yang diuntungkan atau pihak mana yang dirugikan, dan sebagainya. Adapun contoh framing yang bisa diteliti seperti peristiwa terkait kelapa sawit, peristiwa pilkada atau pileg, atau bahkan terkait peristiwa demo di Kejayan akan dibingkai oleh media
berbeda meskipun dengan peristiwa yang sama. Jadi dalam hal ini analisis framing yaitu sebuah peristiwa misalnya terkait dengan kelapa sawit, maka media satu dan media yang lain akan berbeda cara membingkai sebuah berita tersebut. Jadi akan berbeda dalam penyampaiannya sesuai dengan kepentingan-kepentingan yang dimiliki oleh media yang memberitakan tersebut. Dalam analisis framing, terdapat beberapa model yang dapat kita pakai. Di antaranya, model Zongdang Pankonsiki. Jadi, model ini melihat bagaimana media itu memframe dan membingkai sebuah peristiwa sosial menjadi realitas media yang dapat dibedah dengan menggunakan metode Zongdang Pankonsiki. Dengan dilihat dari sintasisnya, dilihat dari skrip, dilihat dari tematiknya, dan dilihat dari retorisnya. Jadi, terdapat 4 perangkat yang dapat digunakan jika menggunakan metode Zongdang Pankonsiki. Model yang kedua yaitu model dari Robert Edelman. Model ini melihat bagaimana suatu peristiwa dilihat sebagai apa atau sebagai masalah apa, serta melihat penyebab masalahnya dan siapa aktor yang dianggap sebagai penyebab masalah. Jadi, model Robert Edelman yaitu model yang menekankan bagaimana sebuah peristiwa dilihat sebagai apa, masalahnya seperti apa, penyebab, bahkan aktor di dalamnya pun akan dicari lebih lanjut seperti itu. Model yang ketiga yaitu model dari Gamson. Terdapat perangkat framing yang ada pada model ini, di antaranya metaphors. Metaphors yaitu perumpamaan atau pengandaian. Yang kedua yaitu catchphrases atau fase yang menarik, kontras, menonjol dalam suatu wacana. Yang ketiga yaitu eksemplar. Eksemplar yaitu mengaitkan bingkai dengan contoh uraian, yaitu teori atau perbandingan yang memperjelas. Dan selanjutnya yaitu depiction, penggambaran atau pelukisan suatu isu yang bersifat konotatif. Dan yang terakhir yaitu visual image. Visual image berisi tentang gambar, grafik, citra yang mendukung bingkai secara keseluruhan. Jadi, pada dasarnya, analisis framing yaitu analisis yang menekankan pada bagaimana sebuah peristiwa dapat dibingkai dan diframe oleh media lain. Jadi, dari realitas sosial menjadi realitas media. Pada dasarnya, analisis framing menganggap bahwa komunikasi sebagai produksi makna atau menekankan pada teks. Selanjutnya, teori yang akan saya jelaskan yaitu terkait analisis naratif. Pada dasarnya, tidak semua informasi dapat dikatakan sebagai narasi. Sebuah teks dapat dikatakan narasi apabila terdapat beberapa peristiwa atau rangkaian peristiwa dari peristiwa-peristiwa. Jadi, pada pernyataan tersebut, tidak semua informasi dapat dikatakan sebagai narasi. Hanya tertentu yang dapat dikatakan sebagai narasi. Analisis naratif adalah analisis mengenai narasi baik fiksi maupun non-fiksi. Menggunakan analisis naratif berarti menempatkan teks sebagai sebuah cerita atau narasi sesuai dengan karakteristik yang telah dijelaskan. Jadi, pada analisis naratif biasanya digunakan pada analisis baik fiksi maupun non-fiksi. Terus dalam analisis naratif berarti menempatkan teks sebagai sebuah cerita atau narasi. Titik pusat dalam
analisis naratif yaitu mengetahui bagaimana sebuah peristiwa disusun dengan peristiwa lain. Adapun manfaat yang dapat kita dapat jika menganalisis menggunakan analisis naratif, di antaranya membantu memahami bagaimana pengetahuan, makna, dan nilai diproduksi dan disebarkan dalam masyarakat. Yang kedua, memungkinkan menyelidiki hal-hal tersembunyi dari suatu teks media. Dan yang ketiga yaitu memahami bagaimana dunia sosial dan politik diceritakan dalam pandangan tertentu yang akan membantu kita mengetahui nilai sosial yang dominan pada masyarakat. Dalam analisis naratif digunakan untuk analisis film atau novel. Alur cerita biasanya mengalir dari awal sampai akhir. Dalam analisis naratif tidak hanya menganalisis sebuah tanda, akan tetapi juga alur cerita atau story dan plot juga dianalisis. Jadi dalam analisis naratif ini tidak hanya tanda yang dapat dianalisis, akan tetapi alur dari cerita tersebut juga dianalisis. Jadi berbeda dengan analisis semiotik yang hanya menekankan pada tanda. Akan tetapi tidak hanya film dan novel saja yang dapat dianalisis secara naratif. Sebuah berita juga dapat dianalisis dengan metode naratif, misalnya berita yang sempat ramai diperbincangkan, yaitu kasus pembunuhan seorang anggota polisi yang melibatkan petinggi polisi. Nah, hal itu dapat juga dianalisis menggunakan metode analisis naratif, karena dalam peristiwa terkait berita tersebut, media banyak yang memberitakan dari awal sampai akhir. Nah, berita yang diberitakan secara terus-menerus dan diberitakan dari awal hingga akhir dapat dianalisis juga menggunakan metode naratif. Jadi tidak hanya cerita fiksi saja yang dapat dianalisis menggunakan analisis naratif, akan tetapi berita juga dapat dianalisis menggunakan metode tersebut. Dan yang ketiga yaitu saya akan menjelaskan terkait materi analisis semiotik atau analisis semiotika. Semiotik atau semiotika adalah ilmu tentang tanda. Ada 3 elemen penting dalam kajian semiotika, yaitu tanda itu sendiri. Jadi, pada dasarnya analisis semiotika yaitu analisis yang menekankan pada tanda. Elemen yang pertama yaitu tanda itu sendiri. Ada beberapa prinsip tentang tanda yang harus dipahami, di antaranya. Yang pertama, tanda didefinisikan sebagai suatu yang mengacu pada objek, peristiwa, proses, dan sebagainya. Tanpa tanda, sebuah objek, peristiwa, proses, dan sebagainya tidak akan pernah dijelaskan. Hubungan antara tanda dan objek yang dijelaskan bersifat arbitrer. Arbitrer berarti semena-mena atau suka-suka. Jadi, tidak ada hubungan antara tanda yang dijelaskan. Misalnya, kata anjing. Kata anjing merupakan tanda menjelaskan binatang berkaki 4 yang berbulu dan menggonggong. Nah, itu pernyataan tersebut merupakan objek. Tidak ada hubungan antara kata anjing dan binatang berkaki 4 yang berbulu dan menggonggong. Mengapa kata anjing yang dipilih? Karena sudah disepakati demikian. Elemen yang kedua yaitu kode. Kode yaitu sistem di mana tanda bisa dipahami. Tanpa kode, sebuah tanda tidak akan dikenali. Contoh kode adalah tata bahasa atau grammar. Mengapa warna merah dalam rambu lalu lintas berarti mobil-mobil harus berhenti? Karena ada sistem yang menyepakatinya. Sistem itulah yang disebut dengan kode.
Dan yang ketiga yaitu kultur, di mana tanda dan kode beroperasi. Kultur inilah yang membuat kesepakatan atas tanda dan kode. Tanpa kesepakatan, sebuah tanda tidak akan berfungsi ketika kita berteriak kata anjing dan pada orang Jepang yang tidak tahu berbahasa Indonesia. Kata anjing tidak akan berfungsi untuk orang Jepang tersebut. Jadi pada dasarnya, analisis semiotika menekankan pada tanda. Sekian dari penjelasan saya terkait analisis framing, analisis naratif, serta analisis semiotika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.